Iya, shalom, selamat malam buat seluruh jemaat Misbah Doa yang dikasihi Tuhan dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia. Selamat malam yang ada di bangsa-bangsa di 5 benua. Selamat siang atau selamat pagi. Saudara tetap setia untuk terus mencari Tuhan. Kita percaya ada upah bagi orang-orang yang terus setia berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan merenungkan firman-Nya. Biarlah semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam firman Tuhan, sehingga buah-buah kebenaran ada dalam hidup kita. Sampai Tuhan datang kali yang kedua, Dia dapati kita semua berkenan dan layak. Mari kita tundukkan kepala, kita mau membawa pujian penyembahan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam ini Tuhan izinkan kami boleh ada di bait-Mu yang kudus untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Layakan setiap kami Bapa, agar kami boleh berkenan membawa pujian penyembahan kami. Basuh kami di dalam darah-Mu yang kudus Tuhan, agar kami boleh senantiasa dikuduskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Katakan jamah bibir, luruskan hatiku. Jamah bibir, kuduskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindukan kemuliaan-Mu Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi biar ini menjadi doa kita. Katakan, basuh kami Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Haleluya. Jamah bibir kami, jamah bibir, kuduskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindukan kemuliaan-Mu Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Lebih dari segala-galanya kami merindukan Engkau. Mari angkat tanganmu, katakan, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Katakan, mas perak dan permata, mas perak dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu Tuhan. Lagi katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya.
Mas perak dan permata, Mas perak dan permata, tiada arti. kami ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan. bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang berkenan padamu Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu. Lebih lagi katakan, Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, Mas perak dan permata, tiada arti. kami ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan. bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sekali lagi, lebih lagi saudara, rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Katakan, Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, Mas perak dan permata, tiada artinya. ku ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan. Amin. denganmu. Jadi Jadikan ku hamba setia kepadamu. jadikan kami hamba yang setia menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Ajar kami setia menyembah-Mu sampai pada akhir kesudahan zaman. Tidak akan pernah berhenti kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap aku sembah Engkau Tuhan, ku sembah
tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, amin, semua berguncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap. Lebih lagi mari angkat tanganmu kepada Raja di atas segala raja. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang, amin, tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap walaupun bumi bergoncang Tuhan, Engkau tetap Tuhan di dalam hidup kami. Engkau tetap Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari dengan iman katakan sekali lagi, ku sembah Engkau Yesus. Apapun masalah saudara, katakan dengan iman, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan dan Allah di hidup kami, amin Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semuanya bergoncang, kami mau tetap percaya. Semua bergoncang, Kau tetap Raja dan Allah, tergoyahkan, Kau tetap. Sekali lagi dengan iman saudara, katakan apapun persoalan yang kami hadapi, kami mau berkata, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semuanya bergoncang Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau yang menciptakan bumi, Engkau juga yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Mari dengan iman katakan pujian ini saudara. Bagi Tuhan tak ada
mujizatnya disediakan bagi saudara dan saya. Amin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan Lebih lagi katakan, bagi Tuhan, kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau sanggup. mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Lebih lagi saudara, engkau yang menaruh harapan dan iman, katakan, bagi Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin ketika kita sungguh-sungguh berharap. Amin. Mujizatnya disediakan bagi saudara dan saya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saat kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia, saat kita sungguh-sungguh menantikan Dia dalam hidup kita, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Tuhan yang sanggup menunjukkan jalannya bagi saudara dan saya. Asal kita percaya dengan iman. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, bagi Tuhan katakan saudara, disediakan bagiku, ku diangkat. Lebih lagi dengan iman, engkau yang berharap pada Tuhan. Yes, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan. Amin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu mujizat Engkau sediakan bagi orang-orang yang terus mau berharap dan setia kepadamu Bapa. Karena itu malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami taruh semua harapan, kami taruh semua iman dan percaya kami hanya kepada Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan dan kami harapkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti dalam sorga. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Bukakan setiap rahasia firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu yang sanggup memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami membuka hati, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya seorang ibu dari kota Malang. Saya ingin bersaksi tentang bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan saya. Saya mulai mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dan saya mulai tertarik untuk mengikuti karena saya melihat ibu saya setiap hari setia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Karena kebetulan ibu tinggal serumah dengan saya. Oh, jadi tiap hari lihat mamanya nonton mesbah doa, mesbah syukur, ya lama-lama penasaran. Akhirnya ikut, ya nonton juga mesbah doa, mesbah syukur. Iya begini kesaksian saya Bu, sebelumnya saya ini punya penyakit yang menahun dan itu adalah sakit kepala.
Waduh, sakit kepala menahun, saudara. Saya nggak bisa bayangkan kita sakit kepala 1 hari aja udah tersiksa, apalagi udah menahun ya, berarti sudah bertahun-tahun. Dan bila tidak segera diobati, sakitnya bisa menjalar sampai ke mata, ke tengkuk, dan itu rasanya nyeri luar biasa. Nggak enak ya sakit kepala. Saya menderita ini sudah sangat lama, Bu. Bahkan dari sebelum saya menikah sampai sekarang saya sudah punya 2 anak. Penyakit ini tidak seperti sakit kepala biasa pada umumnya, Bu. Bahkan setiap kali kambuh saya harus minum obat dengan dosis yang sangat tinggi. Tidak cukup hanya dengan dosis obat yang dijual biasa di pasaran. Bertahun-tahun saya menderita sakit ini dan akhir-akhir ini frekuensinya semakin sering. Ya, hampir setiap hari saya selalu sakit kepala. Jujur saya tidak berani ke dokter karena saya takut nanti didiagnosa saya mengalami sakit yang tidak-tidak. Sampai akhirnya saya mulai kepo dengan channel ibu. Karena saya sering mendengar ibu saya yang terus mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Lalu dari kepo, lalu akhirnya saya mulai rutin berdoa, Bu. Sampai suatu hari saat ibu mengatakan pegang bagian yang sakit. Ya, ketika berdoa di mesbah doa, lalu saya memegang bagian kepala saya. Saya imani saat itu saya pasti disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak ingin terus-menerus bergantung dengan obat dosis tinggi. Iya, karena itu berbahaya ya untuk ginjal, hati, paru, karena sudah bertahun-tahun mengkonsumsi itu tidak boleh. Saya lakukan itu setiap hari saat mengikuti mesbah doa. Puji Tuhan, haleluya, sudah 2 bulan ini kepala saya tidak pernah sakit lagi. Walaupun saya habis beraktivitas padat, kena panas-panasan, kepala ini baik-baik saja. Padahal biasanya saya sangat rentan untuk kambuh, apalagi kalau capek sedikit, ya itu sudah sakit kepala. Sungguh saya sangat bersyukur, Bu, atas kebaikan Tuhan. Akhirnya saya terlepas total dari obat-obatan dosis tinggi. Saya juga bersyukur karena bisa menemukan channel ibu dan saya merasa sangat diberkati. Iman saya dibangkitkan sehingga saya berharap kepada Tuhan untuk kesembuhan. Tuhan baik, Ibu, terima kasih untuk setiap firman yang Ibu sampaikan. Saya juga banyak diubahkan karakter saya. Sekali lagi saya mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan dan terima kasih atas pelayanan Ibu dan tim di mesbah doa dan juga mesbah syukur. Kiranya pelayanan Ibu semakin membawa banyak jiwa diubahkan. Sehat selalu untuk Ibu dan keluarga beserta tim mesbah doa dan juga mesbah syukur. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, kesaksian yang sangat luar biasa. Ya, jadi punya sakit menahun dari sebelum menikah sampai sudah punya anak 2, bayangkan. Sakit kepala tiap hari, bahkan ya semakin kesini semakin frekuensinya ya bertambah, hampir setiap hari sakit kepala dan harus minum obat dosis tinggi karena obat pasar biasa sudah tidak mempan. Saya bisa merasakan, saudara, kita sakit kepala 1 jam aja udah gak enak, apalagi ini setiap hari dan sudah bertahun-tahun. Lalu akhirnya dia mendengarkan mesbah doa lewat mamahnya yang tiap hari dengar mesbah doa. Kita percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran, ya. Mungkin mamanya nggak pernah ajak, tapi dia mendengar setiap kali mamanya putar mesbah doa, ya dia dengar firman, saudara. Banyak sekali kesaksian yang saya dengar, awalnya hanya suaminya yang dengar, istrinya marah-marah, ada juga istri yang dengar, suami marah-marah. Tapi yang namanya firman itu pasti bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga akhirnya dia penasaran ya dengan khotbah-khotbah saya karena mamanya tiap hari dengar. Lalu dia mulai kepo dengan channel saya, ingin tahu, lalu dia mulai putar. Akhirnya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur secara rutin. Apa yang terjadi? Imannya bertumbuh. Bukan hanya iman yang bertumbuh, karakternya diubahkan. Ketika imannya bertumbuh, dia sadar selama ini sudah terikat dengan obat-obat dosis tinggi dan sakit kepala. Kita tahu bersama saat iman kita timbul, ya maka firman Tuhan bekerja, karakter kita
kita diubahkan. Akhirnya karena karakter diubahkan, ibu lebih tenang, lebih sukacita, ya banyak berserah pada Tuhan, ya sehingga syaraf-syaraf di kepala nggak tegang, jadi nggak sakit kepala dan Tuhan menyembuhkan. Ketika satu waktu setiap malam saya berdoa tumpangkan tangan di bagian yang sakit, ibu ini mengikuti dan puji Tuhan 2 bulan terakhir ini dia tidak pernah lagi sakit kepala. Saudara, kita punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Dia tidak ingin kita semua tergantung dengan obat-obatan. Ya, mari kita hidupkan iman kita. Ketika kita mulai bertumbuh dalam firman, hidup kita penuh sukacita, damai sejahtera, maka Tuhan itu juga sanggup menyembuhkan, ya. Karena itu jangan pernah berhenti berharap. Ya, puji Tuhan ibu bahkan sudah beraktivitas di panas-panas, udah capek tapi sekarang tidak lagi sakit kepala. Jadi saudara yang sakit kepala, banyak-banyaklah bersukacita, dengarkan firman dan imani, perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih ibu buat kesaksian yang luar biasa. Kita akan melanjutkan saudara. Sekarang kita sudah di Imamat pasal yang keempat, kemarin kita sudah selesai dengan Imamat pasal yang ketiga. Ya, kemarin kita sudah baca ya kenapa bangsa Israel disuruh Tuhan memberikan korban keselamatan. Ya, untuk keselamatan yaitu mereka dengan korban itu mereka kembali membangun hubungan dan relasi dengan Tuhan. Lewat korban keselamatan mengingatkan mereka bahwa penting bagi bangsa ini untuk mendekatkan diri terus dengan Tuhan. Iya, sekarang Imamat 4 judul perikopnya korban penghapus dosa. Ya. Ayat yang pertama, korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. 4. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Ayat 6, imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di dalam tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dan wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian di bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Saudara, kita melihat di sini ya, Tuhan berfirman kepada Musa, ya, kalau ada di antara orang Israel yang berbuat dosa tidak sengaja ataupun itu dari imam, tidak sengaja loh. Ya, berbuat dosa, apa dosa tidak sengaja? Ya, kalau ada kan dosa yang disengaja saudara. Ya, selingkuh itu dosa yang disengaja atau tidak? Ya, disengaja itu. Ya, kalau dosa yang tidak disengaja itu, aduh saya itu tadinya tidak sengaja nabrak orang lalu mati. Ya, itu dosa yang tidak disengaja. Ya, kecelakaan, atau saya itu tadinya nggak kepengen marah loh, tapi tiba-tiba ya aduh situasinya bikin saya marah, lalu saya marah, saya mukul orang. Nah, itu dosa yang tidak disengaja, tidak niat. Ya, kalau di dalam ya penyelidikan polisi itu namanya dosa yang tidak terencana. Kan ada pembunuhan berencana, berarti sudah direncanakan, ada yang tidak sengaja. Nah, Tuhan bilang kalau ada orang yang bikin dosa yang tidak disengaja, entah itu jemaat ataupun imam, maka dia harus mempersembahkan lembu ya kepada Tuhan ya. Dia harus mempersembahkan lembu jantan yang muda yang tidak bercela untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, saudara, pernahkah kita melakukan suatu kesalahan dan kita tidak menyadari? Sampai waktu kemudian, meskipun dosa Anda itu tidak disengaja, tapi itu tetap dosa. Ya, jadi misalnya kita dosa itu sudah terjadi 2 hari atau 3 hari, tiba-tiba kita ingat, saya itu kemarin kayaknya, aduh ada yang salah nih ya. Berarti
Dia harus mempersembahkan korban. Kenapa Tuhan itu mengatur ya untuk dosa yang tidak sengaja harus mempersembahkan korban? Ya, saudara, ya meskipun dosa itu tidak disengaja tapi dosa kan tetap dosa. Nah, Tuhan memberikan perintah-perintah kepada bangsa Israel itu berguna untuk membuat bangsa itu menyadari dosa-dosa mereka. Bahkan dosa yang tidak disengaja sekalipun supaya mereka dapat diampuni untuk dosa-dosa itu dan berguna untuk menjaga ya agar bangsa itu tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Ya, jadi kita akan lihat di Imamat pasal 4 dan 5 ini menyebut beberapa dari dosa yang tidak disengaja. Ya, bagaimana caranya orang Israel dapat diampuni untuk dosa-dosa tertentu. Ketika kita ini terus diperingatkan tentang hukum-hukum Tuhan, ya maka hukum-hukum itu dibuat untuk mengajar dan untuk menuntun ya bangsa itu kepada jalan yang benar. Dan biarlah hukum-hukum Tuhan itu yang akan menolong kita menjaga langkah-langkah kita. Ya, Tuhan bilang kalau dosanya tidak disengaja harus mempersembahkan lembu sapi jantan yang muda dan tidak bercela. Jadi saudara bayangkan kalau setiap dosa harus mempersembahkan lembu sapi, itu kan keluar uang. Nah, kenapa dibikin aturan begitu? Supaya mereka itu lebih hati-hati untuk tidak melakukan dosa, untuk mengingat. Ya, bayangkan setiap bikin dosa harus persembahkan lembu sapi dulu. Harganya berapa, saudara? Ya, jadi susah zaman dulu itu ya. Tapi kita bersyukur di zaman sekarang itu Tuhan Yesus menjadi lembu darah anak domba Allah dikatakan yang menghapus dosa dunia. Dosa semua orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Lalu ayat yang ke-8, segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan, imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangannya mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memecahkannya 7 kali, memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkan pada bagian bawah mezbah dan korban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang dibuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama, itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang dengan tidak sengaja melakukan salah atau salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahan seekor kambing jantan
yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jadi saudara, kenapa juga mereka harus mempersembahkan korban? Itulah sebuah tindakan pengakuan bahwa mereka telah melakukan dosa, entah itu disengaja atau tidak. Tapi dengan mereka mempersembahkan korban, itulah sebuah pengakuan ya bahwa mereka sudah berdosa. Itu sebagai wujud kerendahan hati ya, untuk mengaku ya, biar Tuhan juga melihat kesungguhan hati mereka. 27, jikalau yang berbuat dosa dengan tidak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya di atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, membubuhnya pada tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Yang dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban itu ya, untuk menghapus dosa itu, dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban-korban. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Saudara, ya ribet ya, makanya itu dibilang hukum Taurat perjanjian lama. Ya, kita banyak aturan, bikin dosa aja harus ada kambing, lembu, ya jantan yang tidak bercela. Aduh, ya rasanya berat. Bersyukur kita ada di zaman kasih karunia, karena itu jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Pengorbanan darah Yesus yang sudah tercurah itu mahal sekali. Bayangkan kalau tidak ada darah Yesus, maka kita harus terus mempersembahkan seperti itu. Mari hargai kasih karunia Tuhan, mari hargai pengorbanannya. Terima kasih Bapa, kami mau belajar menghargai segala pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Ya, kami belajar Tuhan untuk menghargai darah Yesus yang tercurah bagi kami sebagai pengampunan dosa dan korban keselamatan. Yesus adalah korban, segala korban. Korban keselamatan, korban pengampunan, semuanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau mati bagi kami, darah-Mu tercurah bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu dalam rumah tangga mereka. Suami-suami menjadi suami yang jujur, hidup kudus. Istri menjadi penolong anak-anak hidup takut Tuhan. Biar rumah tangga kami selalu mendatangkan perkenanan Tuhan. Kami rindu kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Sampai waktu Tuhan datang menjemput setiap kami nama kami ada di dalam kitab kehidupan. Berkati keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau Tuhan jamah dan lawat. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga kami, anggota keluarga kami, dan siapapun yang ada di luar sana yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan Bapa. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Beri kami kekuatan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Mari letakkan tangan-Mu di bagian
Sebagian yang sakit perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus aku percaya kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kuduskan hidup kami. Berdoa juga Tuhan untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, tekanan-tekanan hidup yang berat, yang terlilit hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kami bertobat dan sungguh-sungguh kembali kepada jalan-jalan-Mu. Ampuni kami Bapa, tunjukkan jalan-Mu bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan sanggup melakukan yang tidak mampu kami lakukan, itu adalah bagian-Mu. Tuhan berkati setiap mereka yang terikat dengan roh-roh dunia, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam, kebencian, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, narkoba. Dalam nama Yesus kami patahkan. Yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau yang sanggup memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang sanggup memberkati setiap mereka yang bergumul untuk keluar dari ikatan-ikatan dosa. Kami tahu dan percaya Tuhan sanggup ketika kami mau sungguh-sungguh berserah. Berkati setiap mereka Tuhan yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan ketika kami berharap hanya kepada Tuhan. Engkau juga terus memberkati bangsa kami Indonesia. Shalom buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan tercurah, pengampunan Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Bawa bangsa ini berbalik kepada jalan yang benar, meninggalkan segala dosa Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa hujan pertobatan atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet TNI Polri yang ada. Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan, sehingga pemerintahan di bangsa kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati Bapa pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, pertambangannya diberkati Tuhan. Tanah-tanahnya akan menitikkan embun, dan kami percaya semua yang dilakukan oleh bangsa ini boleh mendatangkan perkenanan Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati. Berkati juga bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Setiap mereka yang setia berdoa di mesbah doa bagi bangsa dan negaranya, Tuhan mendengarkan. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan malam ini. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus mengalir atas hidup-Mu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati